Pas hasilnya dilihat, Alia yang punya HP kaget. Woi, kenapa muka gue gini? Kejadian itu bikin satu sekolah heboh dan jadi viral. Saya yakin di antara kalian masih ada yang disembunyiin. Kalian harus jujur, harus saling maafin. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, kenalin, gue Dinda. Gue nggak pernah percaya sama cerita horor. Buat gue, semua cerita hantu itu cuma drama, biar sekolah makin punya branding serem. Tapi semua itu berubah di tahun 2024, pas gue kelas 11 di sebuah SMK swasta di Depok. Tepatnya saat kita lagi sibuk sidang PKL. Jadi, setelah PKL 2 bulan, kita wajib bikin laporan. Terus, sidang buat presentasi. Nah, waktu itu, kelas 12 sudah lulus. Kelas 10 ada di lantai bawah. Dan kelas 11 yang sidang ada di lantai atas. Karena tiap kelas dapat jadwal sidang beda, suasana sekolah jadi sepi banget. Jadi kalau sidang tuh, kita ngikut urutan absen aja, biar nggak berantakan. Dan absen gue masuk di urutan awal, di urutan ketiga. Pasti udah harus lebih siap daripada absen yang belakangan kan? FYI, gue tuh punya circle berempat. Ada gue, Alia, Jingga, dan Adel. Adel ini beda kelas, karena dia anak multimedia. Terus, karena gue, Alia, dan Jingga masuk absensi awal, jadi pas udah selesai, kita bingung mau ngapain. Soalnya kan nggak boleh pulang, kalau murid lain belum selesai semua. Karena ngeri ada pengumuman gitu. Terus nih, kita disediain satu kelas buat nunggu giliran sidang. Ya udah tuh, gue kesana dan gue main HP sampai ketiduran. Alia sama Jingga mah suka keluyuran muter-muter sekolah atau jajan lah. Pokoknya ada aja kegiatannya. Kagak bisa diem banget emang bocahnya. Nggak lama, mereka nyamperin gue dan pakai waktu gabutnya buat foto-foto sama temen lain di ruang kelas. Ya, gue kan tidur. Jadi nggak ikutan foto-foto deh. Awalnya nggak ada yang aneh. Sampai ada temen kita yang ikutan nimbrung. Namanya Kalista. Ikutan masuk frame buat foto-foto. Pas hasilnya dilihat, Alia yang punya HP kaget. Mukanya Kalista berubah woy. Mukanya jadi hitam gosong. Tatapan matanya kosong. Dan mukanya bukan muka Kalista. Tapi Alia diem aja, biar nggak rusuh. Terus teman-teman yang ada di foto itu ngepost di sosmed mereka masing-masing. Si Kalista belum lihat fotonya kan? Dia kaget pas mau nge-repost. Dia kaget, mukanya kok berubah. Dan dia histeris teriak-teriak. Woi, kenapa muka gue gini? Terus teman-teman gue bingung. Mereka langsung ngecek fotonya. Lah bener aja beda. Suasana langsung chaos. Dan makin kacau karena hari itu mendung. Hujan gerimis, hawanya dingin. Dan ruang tunggu kita itu letaknya paling pojok. Deket pohon duren tua yang gede banget. Jujur, kelas itu emang beda hawanya. Dari awal masuk aja udah kerasa pengap yang beda dari kelas yang lain. Ditambah, akses ke kelas itu harus lewat lorong kecil. Perfect banget lah buat cerita horor. Ya udah deh, semua pada keluar dari kelas itu. Di tengah panik, ada satu teman kita. Sebut aja Ana. Di saat yang lain pada nangis ketakutan, si Ana ini malah kelihatan tenang banget. Dia malah beresin ruang kelas itu dong. Nyapu, bersihin sampah, rapihin kursi-kursi yang berantakan. Katanya sih biar meminimalisir energi jahat dan biar nggak marah kalau ada sosok penghuni di situ. Karena kita udah berisik pakai tempatnya. Kejadian itu bikin satu sekolah heboh dan jadi viral. Foto Kalista nyebar kemana-mana. Bahkan ada salah satu guru kita nangis pas lihat itu. Karena katanya, saya juga pernah lihat sosok ini di dalam mobil kepala sekolah. Seakan-akan sosok itu kayak nebeng. Merinding banget dengernya. 1 tahun berlalu sampai kita kelas 12. Ada aja hal-hal mistis dan teror yang kita alami. Awalnya ada suara ke kita pas gue sama Alia mau ke kamar mandi. Terus kita nemuin pembalut yang masih ada darahnya di depan pintu. Terus pembalut itu juga ada di atas wastafel dan ada di dalam gayung kamar mandi guru. Suara air tiba-tiba nyala sendiri, padahal nggak ada orang lain selain kita. Tiba-tiba Alia dicipratin air dari atas. Udah tuh, makin gak bener gangguannya.
langsung kita ngibrit keluar. Ada yang telepon Alia. Pas diangkat suaranya halus banget, pelan kayak bisikan, kayak bukan orang. Terus gue ke dalam kelas, tapi si Alia masih angkat telepon tuh, gak lihat gue masuk ke kelas. Lebih gongnya lagi, Alia lihat gue ada di tengah lapangan, sama dia langsung disamperin dan ditegur. Sosok itu menghilang. Dia langsung ngibrit ke dalam kelas. Gila, gangguan itu dari sosok yang mulai berubah jadi wujud manusia. Dan kejadian ini bukan sekali 2 kali. Dan hampir semua orang yang ada di ruangan sidang itu ngalamin kejadian ini. Terus nih, sebelum kejadian mistis ini, Alia ngalamin hal horor di kamar mandi. Dia dengar ada orang nangis dengan suara air mengalir dari keran. Dipanggil-panggil tuh sama Alia, tapi nggak nyaut-nyaut. Sampai Alia manggil teteh kantin biar ada saksi gitu. Suara tangisannya masih ada, tapi dipanggil-panggil tetap nggak jawab. Sampai suara tangisan dan suara air hilang gitu aja. Tapi herannya, pintu masih dikunci anjir. Sampai akhirnya ada kakak kelas cowok yang mau ke kantin. Alia sama teteh kantin minta tolong buat naik dan lihat ada siapa di dalam. Soalnya kan takut orang itu kenapa-napa. Pas kakak itu udah naik, gilanya di dalam gak ada siapa-siapa, Cok. Terus itu suara siapa dong? Terus nih, pernah juga pohon duren itu ditebang, tapi cuma dirapiin aja rantingnya yang ngalangin ke jalan, biar gak berantakan, dan gak dipotong habis gitu. Pas dirapihin gitu, anak kelas lain yang kelasnya kemarin dipakai buat nunggu sidang, ada yang kesurupan. Suatu saat, kita kedatangan guru baru, namanya Bu Santi. Bu Santi ini guru produktif kejuruan, dan beliau ini spesial, karena bisa ngerasain, bahkan melihat yang gak bisa dilihat orang, dan sifat-sifat orang. Bahkan, apa yang dialamin muridnya bakalan kebaca sama beliau. Makanya, kadang kalau ada kejadian apapun itu, Bu Santi jadi tempat cerita anak kelas. Singkat cerita, Bu Santi cerita, beliau tuh selalu nyiapin baju yang mau dipakai pas besok ngajar. Pas udah selesai, beliau tidur dan dimimpiin sosok penunggu sekolah. Di dalam mimpinya, Bu Santi ditanya, "Besok kamu pakai baju kuning ya, buat ngajar di kelas perkantoran." FYI, sosok ini memang agak mengganggu murid-murid. Jadi Bu Santi bilang ke sosok itu, "Nama kamu siapa?" Sosok itu bilang, "Aku, Ana." Kita semua kaget denger cerita itu, karena Ana itu teman kita yang paling pemberani. Gimana enggak? Di saat orang-orang ke musola atau ke lab, Ana selalu suka sendirian di kelas dalam keadaan lampu mati. Jadi, kayaknya sosok itu namain dirinya Ana, karena punya teman dengan nama yang sama di satu kelas yang sering kosong. Terus, pas keesokan harinya, pas Bu Santi ngajar, beliau ceritain kejadian mimpi tadi. Kita semua diminta untuk duduk lesehan, dan kita disuruh baca surat Yasin bareng-bareng buat kirimin doa ke sosok tersebut, agar tenang dan gak ngeganggu lagi. Pas doa berlangsung, banyak yang ngerasa punggungnya panas, lehernya pegel, bahkan ada yang nangis tanpa sadar. Gue gak hirauin hal itu, dan lanjut doa. Tapi gue notice, Bu Santi nulis sesuatu di kertas sambil merem. Surat itu isinya, "Saya yakin di antara kalian masih ada yang disembunyiin. Kalian harus jujur, harus saling maafin. Kita semua saling pelukan dan memaafkan." Pas momen itu, Bu Santi nunjuk ke kursi paling belakang. Kursi yang biasanya selalu kosong dan dipakai buat naruh buku tebel dan bekal-bekal. Beliau bilang, Itu dia, di sana." Refleks kita semua teriak. Bu Santi nenangin kita semua. Pas keadaan kita udah sedikit tenang, gak lama Alia nangis. Dan satu temen lagi badannya kaku dan panas banget, yang ternyata mereka kesurupan. Bener-bener kondisi udah chaos banget. Bu Santi coba berkomunikasi sama sosok itu, dan katanya alasan sosok itu masuk ke badan Alia karena anak ini penasaran sama sosok tersebut. Terus kata Bu Santi, arwah Alia dibawa ke rumahnya yang ada di pohon duren di sekolah, dan sosok tersebut nunjukin anaknya. Alhasil, butuh waktu lumayan lama sampai suasana normal, dan Bu Santi berhasil bikin keadaan kedua teman gue ini seperti semula lagi. Bu Santi bilang kalau sosok itu gak jahat, dia cuma kesepian, dan dia suka sama anak kelas kita karena Ana yang berani dan gak takut sama ruangan itu. Sejak kejadian itu, Bu Santi berpesan sama kita semua
untuk selalu jaga ucapan, kebersihan, dan berbaik sangka kepada siapapun. Sosok itu sebenarnya baik. Dia datang karena kita katanya suka saling bermuka dua, alias benci di belakang, manis di depan, dan sosok itu senang sama manusia yang punya sifat kayak gitu. Karena 11-12 sama sifat setan. Jadi, jangan pernah punya sifat kayak gitu ya guys ya. Selesai dari kejadian itu, kita semua bersih-bersih kelas. Dan kita keluarin kursi-kursi yang nggak kepake, biar nggak ada yang ngisi selain anak kelas. Kita bahkan ngerubah layout kelas, jadi letter U, biar nggak ada yang duduk saling membelakangi. Bu Santi cerita, pas pulang ngajar di hari itu, beliau didatangi sosok tersebut lewat mimpi. Di dalam mimpi, sosok tersebut ngucapin terima kasih, karena udah ngirimin doa buat dia. Lalu, sosok itu perlahan menghilang. Dari semua kejadian itu, gue belajar untuk selalu jaga kebersihan dan perilaku lu dimanapun. Terlebih lagi, sikap kita dalam memanusiakan orang lain. Jangan sampai ada dendam yang gak berbalaskan. Jangan sampai ada dendam yang gak beralasan. Karena rasa iri dengki tempatnya bukan di hati, tapi di tong sampah. Biar dibuang dan gak meracuni diri. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya ya. Dah.